Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi melalui renungan pada malam hari ini. Injil berita sukacita kepada kita yang akan disampaikan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 11 tentang hal berjaga-jaga. Itulah perikop rema kita malam hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih lanjut, marilah kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk sebentar lagi mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan menurunkan Roh Kudus kepada kami satu persatu, supaya firman Tuhan yang menjadi renungan malam pada malam hari ini menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beginilah firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 11. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang dalam malam dan atau orang-orang dalam kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur pada waktu malam, dan mereka yang mabuk pada waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sejarah mencatat Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika ini sekitar tahun 50-an setelah Masehi. Umumnya, jemaat di kota Tesalonika adalah kaum Kristen yang bukan berasal dari etnis Yahudi. Dari pembacaan firman Tuhan malam hari ini, kita menemukan ada 3 fakta menarik dalam kehidupan kekristenan jemaat di kota Tesalonika. Yaitu, mereka ternyata memiliki iman yang teguh, kasih yang terpancar, dan adanya pengharapan yang kuat akan keselamatan. Dan adanya pengharapan yang kuat akan keselamatan, kendati mereka ditindas oleh orang-orang Yahudi karena kepercayaannya kepada Kristus. Mereka tetap bisa hidup berlandaskan Injil kebenaran, kemudian menunjukkannya dengan penuh kasih dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sungguh menarik. Sehingga kabar sukacita dan perilaku kasih itu tersebar ke seluruh daerah Makedonia, bahkan sampai ke Akaya. Jemaat di kota ini terus bertekun dalam pengharapan dan menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Malam ini, sesuai perikop yang tertulis di dalam Alkitab kita adalah berjaga-jaga, Rasul Paulus ingin mengingatkan jemaat di Tesalonika yang dia banggakan itu. Karena
Dalam kenyataannya, mereka masih menyaksikan bagaimana nasib seorang Kristen meninggal sebelum Kristus datang kembali. Apakah orang Kristen yang meninggal itu akan memperoleh hidup yang kekal kelak dari Kristus? Untuk menjawab keraguan ini, Paulus menasihati mereka supaya mereka terus bekerja dengan tenang, menjalani kehidupan dengan sesuai keinginan Tuhan, sambil menantikan kedatangan Kristus dengan penuh harapan. Itulah sebabnya dalam suratnya, Paulus berpesan, harinya Tuhan akan datang seperti pencuri. Tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi tidak perlu mempertanyakannya. Jaga saja iman dan jalankan hidup dalam kasih dan pengharapan kepada Kristus. Sebagai orang-orang yang telah menerima terang keselamatan, jemaat Tesalonika tidak lagi perlu ragu tentang hal itu. Karena mereka sudah keluar dari kegelapan. Mereka tidak lagi menyembah berhala. Jalanilah hidup dengan tenang. Tetap berjaga-jaga, sadar, selalu waspada akan kemungkinan jatuh ke dalam dosa dan pencobaan. Itu juga pesan dari Paulus. Kemudian juga Paulus mengingatkan supaya jemaat Tesalonika harus melindungi mereka, melindungi diri mereka dengan cara memperteguh keimanan. Tidak mudah dipengaruhi oleh kekuatan jahat. Terus menerapkan hidup penuh kasih, menjadikan pengharapan akan keselamatan yang dari Kristus, Tuhan sebagai tujuan hidup, dengan menjalankan perilaku sesuai karakter Kristus. Kemudian, Rasul Paulus juga mengingatkan agar mereka saling menjaga satu sama lain. Dengan cara saling mengingatkan, saling menasihati, bersama-sama membangun hidup, kasih persaudaraan yang lebih intim lagi, sebagaimana yang sudah mereka terapkan sejak mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Setelah kita memperhatikan dan mengetahui surat-surat Paulus yang berisikan pesan kepada jemaat Tesalonika untuk berjaga-jaga. Bahwa tindakan berjaga-jaga atau waspada menjalani hidup penuh dengan kesadaran sudah menjadi hal yang wajar dan merupakan ajaran orang tua kita sejak kecil. Seperti jangan berbuat jahat, jauhilah kejahatan, tidak mudah tertipu, berbuat baik kepada semua orang. Banyak lagi ajaran-ajaran orang tua kita yang baik-baik yang kita bawa sampai saat ini. Namun, apakah hal-hal itu saja, yang baik-baik itu saja yang dimintakan oleh firman Tuhan pada malam hari ini kepada kita? Jelas tidak ya. Sebagai orang percaya dan telah mengimani bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan Tuhan kita, maka pesan Paulus untuk tetap berjaga-jaga kepada jemaat di kota Tesalonika dirasakan penting juga untuk kita pahami dengan baik pada masa kini. Maka kami mengajak kita sebagai pengikut Kristus, kita tidak perlu mempertanyakan dan ingin mengetahui kapan waktunya Tuhan akan datang untuk kedua kalinya, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Mengenai tanggal, hari kapan Tuhan akan datang, tidak lagi relevan dalam kehidupan kita. Melalui perumpamaan gadis yang bijak sana dan gadis yang bodoh, Tuhan Yesus dengan penuh kasih mengajari kita untuk berjaga-jaga saja. Oleh sebab itu, kita wajib hidup sebagai anak-anak terang, tidak hidup dalam kegelapan. Apabila kita hidup dalam terang Tuhan, dan kita tetap penuh dengan kesadaran, fokus akan keselamatan kita di dalam tangan pengasihan Tuhan, bila mana Tuhan datang kelak untuk kedua kalinya, kita sudah siap. Dan hidup kekal kelak bersama Tuhan akan kita peroleh dan kita akan menjadi pemenang kelak. Sebagai pengikut Kristus, kita juga diingatkan bahwa kita wajib untuk menjaga keimanan kita kepada Tuhan. Berpegang teguhlah kepada iman kita bahwa kita telah percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Itu adalah harga mati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan mudah digoyang oleh apapun, apalagi oleh godaan dunia ini. Karena hari-hari ini adalah jahat. Hidup ini hanya sementara. Tujuan akhir kita adalah kehidupan kekal di sorga bersama Tuhan kelak. Sebagai orang percaya,
kita harus hidup dalam damai dan penuh kasih kepada Allah dan sesama manusia. Bahkan dengan orang yang memusuhi kita sekalipun. Kita perlihatkanlah karakter Kristus dalam hidup kita ini, yakni hidup dengan penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, penuh kesabaran, ada kemurahan, penuh kebaikan, menerapkan kesetiaan, lemah lembut dalam hidup ini, dan sentiasa melakukan penguasaan diri. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus bahwa Tuhan telah menebus dosa kita di kayu salib, kita diwajibkan untuk memelihara pengharapan itu. Pengharapan akan keselamatan itu. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Tetapi beroleh keselamatan yang dari Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah janji Tuhan. Ya dan amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Inilah pesan renungan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Supaya kita senantiasa berjaga-jaga dalam hidup ini. Karena kita tidak tahu kapan waktu Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Kita pegang teguh iman kita. Berpengharapanlah kepada Kristus. Jangan lepaskan hal itu. Jangan sia-siakan itu. Supaya kita menjadi pemenang kelak. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh tetap hidup dan bersemayam dalam hati kita masing-masing. Dan iman kita boleh semakin dikuatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Engkau sungguh baik Tuhan. Mengingatkan kami untuk tetap berpegang teguh kepada iman kami. Hidup dengan penuh kasih, berpengharapan kepada Tuhan. Dan senantiasa berjaga-jaga untuk ketiga hal tersebut supaya jangan lepas dari kehidupan kami. Bahwa kami adalah orang-orang yang sudah menjadi pemenang di hadapan Tuhan. Yang akan beroleh janji keselamatan yang akan Tuhan berikan kelak pada saat Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Terima kasih Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.